Saya, Rini Agustiawati SPD, CGP Angkatan 6 dari Kota Probolinggo, Jawa Timur, ingin memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Potret pembelajaran dan pendidikan di kelas dan di sekolah selama ini. Bahwa murid ibarat kertas kosong yang bisa ditulisi atau diisi apapun. Pembelajaran di kelas yang cenderung membosankan, model pembelajaran yang monoton, memerintah murid, berpusat pada guru, kurang memanfaatkan media pembelajaran utamanya IT, kurang mengasah keterampilan abad 21, dan lebih mementingkan pengajaran dari pendidikan. Perlakuan kekerasan, hukuman fisik ataupun verbal dalam mendidik murid, dan murid seperti robot, kurangnya keteladanan, kurangnya memanfaatkan keunggulan lokal sebagai media pembelajaran, dan masih ada pembulian dan perundungan terhadap teman. Setelah belajar tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro di modul CGP 1.1, pemikiran dan perilaku saya berubah dan lebih bijak. Sebagai seorang pamong, saya harus ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani. Di depan, saya haruslah memberi keteladanan. Di tengah mampu membangkitkan semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang. Mengasah pedagogis insting sebagai seorang guru, yakni keinginan dan kecakapan sebagai manusia, mendidik anak-anak agar selamat dan bahagia. Bahwa pendidikan itu menuntun. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik itu menuntun. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan, tentu akan mudah menjadi orang jahat. Anak yang baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu, ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Akan tetapi, dengan adanya tuntunan itu, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Tidak sedikit anak-anak yang baik dasarnya, tetapi karena pengaruh-pengaruh keadaan yang buruk, kemudian menjadi orang-orang jahat. Bahwa kodrat anak itu merdeka. Anak adalah manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Kodrat anak itu suka bermain. Bahwa pikiran, perasaan, kemauan, tenaga anak kodratnya suka bermain. Kodrat yang suka bermain bisa dimanfaatkan guru untuk pembelajaran karena sambil bermain anak belajar. Gunakan permainan tradisional sebagai media pembelajaran seperti ular tangga, kartu, dakon, pendan, kelereng, dan sebagainya. Pendidikan itu berpusat pada murid, bukan guru. Guru dengan segala daya dan upaya dengan hati yang bersih dan suci, sehingga resonansi ruh menjadi alfa dan baik, akan dengan mudah dapat menuntun anak, menuntun dengan ikhlas dan tidak meminta suatu hak, menebalkan tulisan yang samar-samar dan menebalkan yang baik-baik saja agar menjadi manusia yang bijaksana, selamat dan bahagia. Bahwa anak bukan tabula rasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, bukan seperti kertas kosong yang dikatakan John Locke. Agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya, anak butuh tuntunan.
menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. Contoh, falsafah Jawa yang dapat digunakan sebagai nasihat di sekolah. Yoga Anyanggo Yogi, murid niroake piwulangi guru, bahwa murid menirukan apa yang diajarkan guru. Ajining diri saka lati, ajining rogo saka busana, ajining awak saka tumindak. Bahwa harga diri seseorang dari tutur katanya, penampilan seseorang juga mencerminkan harga dirinya pula. Bagaimana kita bertindak dapat mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Bahwa budi pekerti itu harus holistik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karsa, yaitu afektif, sehingga menciptakan karya, yaitu psikomotor. Dengan segala daya dan upaya guru dapat mempertajam pikiran atau cipta, yaitu olah pikir yang sebaiknya dibangun dengan setinggi-tingginya, seluas-luasnya agar intelektualitas murid terasah. Menghaluskan perasaan, yaitu olah rasa agar terbentuk karakter budi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia. Memperkuat kemauannya, yaitu olah karsa, dan menyehatkan raga, yaitu olahraga yang harus holistik, seimbang, sehingga akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan dan akan menghasilkan masyarakat yang bijaksana, selamat, dan bahagia. Bahwa pendidikan itu disesuaikan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Memanfaatkan keunggulan atau kearifan lokal akan permainan daerah dan mengambil karakter baik yang bisa ditebalkan. Menggunakannya dalam media pembelajaran akan menumbuhkan prinsip budaya yang kuat dan tidak mudah terpengaruh budaya luar yang merusak. Bahwa pendidikan itu disesuaikan dengan kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama zaman anak hidup. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, yaitu menuntut anak generasi saat ini untuk bernalar kritis, reflektif, kreatif, dan inovatif, komunikatif, dan dapat berkolaboratif. Dalam pembelajaran dan pendidikan, gunakan asas trikon, yaitu continue. Bahwa pembelajaran dan pendidikan harus berkesinambungan dan tidak loncat-loncat dari tingkat bawah hingga tingkat atas, yaitu continue. Konvergen. Bahwa pembelajaran dan pendidikan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, mengambil sisi baik, menebalkan yang baik-baik, dan sisi jahatnya dibiarkan tidak diterbalkan. Konsentris. Bahwa pembelajaran dan pendidikan harus tetap memberdayakan atau melestarikan budaya masing-masing daerah, karena kebudayaan bisa lestari jika generasi muda mengenal budayanya. Hal-hal lebih baik yang akan saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: 1. Menjadi manusia yang merdeka. 2. Memupuk pedagogis insting sebagai pamong yang bisa memberikan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. 3. Menebalkan kodrat anak yang baik-baik saja dan menuntun mereka agar memiliki budi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, dengan nasihat-nasihat religius ataupun falsafah Jawa. 4. Anak adalah manusia yang sejak lahir memiliki kodrat atau kekuatan diri masing-masing sebagai manusia yang utuh. Dan kodrat itu masih samar-samar. Sebagai guru, sudah sepatutnya menuntun lakunya untuk menjadi anak yang baik, bijaksana, dan merdeka agar selamat dan bahagia. 5.
mengerahkan segala daya dan upaya dengan hati bersih, tulus, ikhlas, dan suci, menuntun anak didik dalam menyeimbangkan budi pekertinya, mengembangkan intelektualitasnya setinggi-tingginya dan seluas-luasnya menjadi manusia yang pintar dan cerdas, menghaluskan perasaannya sehingga memiliki karakter dan akhlak yang mulia, memperkuat karsa dan kemauannya yang dibuktikan dengan karya-karya mereka yang luar biasa, sehingga menciptakan kebijaksanaan dan membentuk peradaban yang luar biasa hebat dengan jati dirinya sebagai manusia Indonesia. 6. Menggunakan media pembelajaran berupa permainan tradisional agar pembelajaran dan pendidikan jadi menyenangkan, dan berusaha selalu menciptakan joyful learning, karena kodrat anak yang suka bermain harus dimanfaatkan. 7. Berpikir keras, bernalar kritis dan inovatif, kreatif, menciptakan kegiatan baik intrakurikuler, kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler, serta budaya dan pembiasaan di sekolah yang menumbuhkan karakter positif, utamanya profil pelajar Pancasila. 8. Menggunakan asas trikon dalam mengajar maupun mendidik anak. 9. Memanfaatkan kodrat keadaan berupa alam daerah dalam pengajaran maupun pendidikan. 10. Sesuai dengan kodrat zaman, maka saya harus mengasah keterampilan abad 21 anak, yaitu bernalar kritis, reflektif, inovatif, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, baik dalam pengajaran maupun pendidikan. 11. Menyerap dan menggunakan metode, model, strategi, teknik, dan taktik pembelajaran yang menyenangkan dan menjadikan anak selalu semangat dalam belajar, joyful learning setiap waktu. 12. Menerima kritik, saran baik dari anak didik, orang tua, teman sejawat, ataupun pimpinan untuk selalu koreksi diri dan reflektif, untuk berinovatif dan berkolaboratif, menjadikan pengajaran dan pendidikan menjadi semakin baik. 13. Belajar sepanjang hayat, selalu memperbaiki diri dan mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik. 14. Berusaha untuk selalu bijaksana dalam segala hal agar selamat dan bahagia. Demikian pemaparan kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.